Ulama mengatakan syahwat itu hiya matamilu ilaihi nafsu min ghairi ta'aqqulin wala tabassurin wala mura'atin li dinin wala mura'atin li muru'ah. Syahwat itu adalah hiya matamilu ilaihi nafsu, apa yang diinginkan oleh nafsu kita, hal yang diinginkan dan hal yang diinginkan oleh nafsu kita, min ghairi ta'aqqul, tanpa mempertimbangkan akal sehat, wala tabassur, dan tanpa pertimbangan yang matang, wala mura'atin din, dan tanpa memperhatikan agama atau batasan-batasan agama, aturan agama, wala mura'atin li muru'ah, dan tidak memperhatikan muru'ah. Muru'ah itu sesuatu yang apabila dikerjakan oleh seseorang akan menjatuhkan marwahnya di hadapan masyarakat, walaupun mungkin tidak haram. Jadi muru'ah itu lebih luas daripada hal yang haram atau halal haram. Bisa jadi halal, tapi kalau Anda kerjakan itu, masyarakat akan memandang Anda negatif atau tidak nyaman, walaupun tidak haram. Dan ini dikembalikan kepada urf masyarakat, kondisi masyarakat. Dan Islam memberikan perhatian dalam masalah ini. Contoh misalnya, ketika seorang tokoh ketika diundang ke kondangan atau ke walimah atau ke resepsi pernikahan, dia pakai celana bawahannya dan atasnya pakai kaos singlet singlet putih itu yang zaman klasik gitu tuh. Terus yang singlet laki-laki, ini bukan perempuan, ini laki-laki, kaos singlet yang buntung gitu loh. Nah pertanyaannya, pakai kaos singlet keluar bagi laki-laki halal apa haram? Halal. Selama menutup aurat kan halal. Tapi ketika dia pakai itu ke sebuah acara resepsi dan seterusnya, maka itu akan merusak muru'ah dia. Masyarakat bilang nggak pantas sosok seperti dia pakai pakaian seperti itu. Jangankan sosok seperti dia, orang awam saja ke pernikahan pakai kaos singlet itu nggak pantas. Dan yang tuan rumahnya akan tersinggung loh, dia merasa nggak dihargai. Bisa dipahami? Atau misalnya seorang guru agama, guru Quran dan seterusnya, beliau ingin beli bumbu dapur di warung dekat rumahnya yang jaraknya cuma 50 meter dari rumahnya. Terus dia pergi dengan telanjang dada, tapi pusar sampai lututnya tertutup. Dia keluar dengan telanjang dada. Nah, hukum keluar dengan telanjang dada bagi laki-laki selama pusar dan sampai lututnya tertutup, hukumnya apa? Halal apa haram? Halal. Bukan aurat. Halal aja. Tapi begitu itu dilakukan, maka masyarakat akan melihat negatif terhadap guru agama tersebut, karena nggak pantas guru agama berpenampilan seperti itu. Walaupun telanjang dada sendiri
di satu dua momen sah saja, misalnya ihram, kita ketemu guru agama kita di Musdalifah lagi telanjang dada, ya nggak masalah karena orang pakai ihram. Dia habis wudhu terus atasnya gantung, kita lihat itu nggak akan ada yang mempermasalahkan karena orang lagi pakai ihram. Tapi kalau beli cabai gitu, cabai keriting di warung, orang aneh kok gitu sih ya. Bisa dipahami muru'ah. Dan muru'ah di setiap kondisi dan setiap tempat itu berbeda-beda, kembali ke urf atau opini masyarakat. Jadi sekali lagi, syahwat adalah apa yang diinginkan oleh nafsu kita min ghairi ta'aqqul, tanpa menggunakan atau melibatkan akal sehat, pertimbangan yang matang, lalu memperhatikan aturan agama dan mempertimbangkan atau memperhatikan muru'ah. Itu syahwat. Maka kita tidak membahas misalnya, maka keluar dari konteks kita syahwat suami ke istri misalnya, atau istri ke suami. Kenapa? Karena itu melibatkan akal sehat lalu tidak menyelisih aturan agama. Atau nafsu kita pengen makan sesuatu selama halal nggak ada masalah. Misalnya seseorang punya nafsu makan sama ayam goreng gitu loh, apakah ini berkaitan dengan syahwat yang menjadi pagar neraka? Enggak, karena ayam goreng halal, mempertimbangkan peraturan agama dan secara akal sehat nggak ada masalah, dan seterusnya. Oleh karena itu hadirin sekalian, kembali lagi, neraka dipagari dengan syahwat, dan yang maksud dengan syahwat adalah apa yang diinginkan oleh nafsu tanpa akal sehat, tanpa pertimbangan matang, tanpa memperhatikan aturan agama, dan tanpa muru'ah. Maka itulah jalan menuju neraka. Itulah jalan menuju neraka. Itulah jalan menuju neraka. Dan contoh banyak, zina misalnya. Syahwat itu syahwat kemaluan. Nafsu ingin, lalu tidak memperhatikan akal sehat, tidak melibatkan akal sehat, nggak mikir panjang lebar. Dari akal sehat dan pertimbangan matang, zina sangat beresiko. Penyakit kelamin, penyakit yang mematikan, dan seterusnya. Mura'atuddin, tidak mempertimbangkan agama, ini hukumnya haram, dosa besar. Dan wala mura'atin li muru'ah, dan tidak memperhatikan muru'ah, karena orang yang berzina di mata masyarakat akan buruk, akan jelek. Minum minuman keras, dan lain sebagainya. Dan banyak hubul mal, syahwat kepada harta, akhirnya menghalalkan segala cara, akhirnya mengambil harta orang dengan haram. Semua syahwat adalah jalan menuju neraka. Semua syahwat jalan menuju neraka. Sebaliknya jemaah, surga itu dipagari oleh hal-hal yang tidak disukai oleh nafsu, syahwat. Jadi surga itu kebalikannya. Dikelilingi oleh hal-hal yang tidak sesuai dengan syahwat, tidak disukai oleh syahwat. Surga dikelilingi oleh hal-hal yang tidak sesuai dengan syahwat dan tidak disukai oleh syahwat.